Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri semua nikmat Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua keadaan kita hari ini dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keadaan yang terbaik. Semua kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Dengan rasa syukur di hati kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas manaqib ataupun keutamaan dan sirah singkat seorang perempuan, salah satu perempuan terbaik sepanjang masa, yang hari ini kisahnya menjadi viral di tengah masyarakat karena ada satu lagu yang diperbincangkan belakangan ini yang mengundang pro kontra di tengah masyarakat maupun di kalangan ulama berkaitan dengan liriknya. Maka hari ini kita tidak akan memperdebatkan tentang apakah lagu ini sesuai dengan syariat atau tidak, atau ada adab yang bermasalah atau tidak. Tapi kita mencoba untuk mendatangkan informasi tambahan tentang ibunda kita, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga mudah-mudahan dengan video ini, walaupun singkat, walaupun mungkin tidak menceritakan seutuhnya siapa Bunda Aisyah, tapi setidaknya menambah informasi bagi yang mendengarkan maupun menyaksikan video ini tentang ibu mereka, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, tentu saja hal yang pertama yang perlu kita pahami, yang kita sadari, bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi kita. Sehingga ada ibu yang ibu biologis yang melahirkan kita, tapi ada ibu yang sifatnya rohani bagi kita. Ibu biologis lah yang melahirkan kita, istri dari bapak kita yang mengasuh kita, yang membesarkan kita, yang mana kita wajib untuk berbakti sama dalam kehidupan mereka, menemani masa tua mereka, membelanjakan harta untuk mereka, mendoakan ketika mereka telah meninggal dunia, dan membela hidup mereka. Tapi ada satu ibu lagi yang mestinya penghormatan kita kepadanya itu mesti lebih daripada ibu biologis kita, yaitu ibu rohani kita, yaitu istri-istri Rasulullah SAW. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang mukmin yang lain. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan semua istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Maka di sini kita harus pahami, yang pertama kita sadari bahwa ini adalah ibu. Maka semua penghormatan kita kepada seorang ibu, maka penghormatan kita kepada istri Rasulullah mesti lebih besar, pentakziman kita mesti lebih besar, dan hal-hal yang kita ucapkan kepada ibu rohani kita ini juga mesti sesuai dengan adab-adab yang benar. Maka Ibnu Katsir ketika menafsirkan kalimat wa azwajuhu ummahatuhum ini, kata Ibnu Katsir, makna azwajuhu ummahatuhum ay fil hurmati wal ihtiram wat takdir wal ikram wal izam. Kata Ibnu Katsir, penjelasannya di situ adalah bahwa karena mereka diposisikan sebagai ibu kita, maka harus ada penghormatan, harus ada pemuliaan dari kita kepada ibunda-ibunda kita, yaitu semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dalam agama kita
Tidak ada satupun orang mukmin laki-laki yang boleh menikahi istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat, karena mereka adalah emaknya. Ibaratkan ibu kandung kita, tidak boleh kita nikahi. Maka ini juga ibu kita yang haram untuk kita nikahi. Nah, maka mereka mendapatkan posisi yang sangat luar biasa di mata Allah. Dalam agama kita, kalau kita lihat posisi mereka, mereka adalah orang yang menemani Rasulullah dalam hidupnya sebagai seorang istri. Lebih dari itu, mereka juga adalah pejuang yang menemani Rasulullah. Lebih dari itu, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka layaklah ketika kita menyebut nama ibu kita ini, kita mesti menyertainya dengan adab yang baik, dengan kalimat-kalimat siyadah. Siyadah itu apa? Pakailah kalimat sayyidah. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, dan segala macam sebagai bentuk penghormatan kita. Karena mereka juga seorang sahabat. Ditambah lagi mereka adalah ibu kita. Sedangkan Abu Bakar saja kita sebut dengan Sayyidina Abu Bakar. Umar kita sebut dengan Sayyidina Umar. Bilal kita sebut dengan Sayyidina Umar. Bilal. Maka ibu kita layak untuk kita hormati dengan gelar yang pantas. Kita gunakan kalimat sayyidah. Kemudian selain kalimat sayyidah, kita mesti taradi lahunna. Taradi lahunna itu harus mendoakan semoga Allah meridhai mereka. Dan ini sudah Allah ajarkan dalam surah At-Taubah ayat 100, kata Allah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ini mereka adalah kalangan as-sabiqun al-awwalun, merupakan sahabat-sahabat yang berjuang dengan Rasulullah dari kalangan muhajirin dan ansar. Maka Allah ridha kepada mereka, maka kita mesti mendoakan semoga Allah meridhai mereka. Maka setiap kali kita menyebut nama ibu kita, gunakanlah kalimat sayyidah. Setelah kita menyebutkan namanya, gunakanlah kalimat doa semoga Allah meridhai mereka dengan kalimat radhiyallahu anha. Maka upayakan kita tidak hanya menyebut kalimat Aisyah, tapi lengkapilah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena ini adalah ibu kita, ini adalah sahabat, ini adalah sabiqunal awwalun yang layak untuk kita hormati sebagaimana Allah merahmati mereka. Bahkan mereka masuk di dalam selawat kita. Maka ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Bagaimana cara kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Qulu, berselawatlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka kita tak boleh meninggalkan wa zurriyatihi wa azwajihi. Nah, mana wa azwajihi itu adalah artinya sahabat-sahabat Nabi ini, terutama istri-istri Rasulullah ini, masuk dalam lafaz selawat ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka posisi mereka tidak diragukan lagi. Ya, posisi mereka ini adalah posisi yang sangat mulia, maka kita pun wajib memuliakan mereka. Maka ulama mengatakan apa? Kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan mereka ini. Ya. Abu Bakar Al-Baqilani menulis di dalam kitab Al-Insaf fima yajibu i'tiqaduhu wa la yajuzul jahla bihi. Kata Abu Bakar Al-Baqilani, yajibu an yu'allima anna khairal ummati ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi umat Islam mengetahui, ini wajib, ya, bukan sunnah. Wajib bagi umat Islam mengetahui bahwa sebaik-baik umat ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Wa afdalu sahabati al-asyara al-khulafa ar-rasyidin arba'ah. Sebaik-baik sahabat itu adalah khulafa ar-rasyidin yang 4, radhiyallahu anil jami'. Wa naqru bi fadli ahlil baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahunna ummahatal mu'minin. Dan wajib bagi seorang mukmin mengetahui keutamaan ahli bait dan mengetahui siapa saja ahli bait itu, dan mengetahui siapa saja ibu-ibu mereka yang di kalangan ummahatul mukminin. Maka wajib bagi kita mengenal siapa Bunda Khadijah, wajib bagi kita mengenal siapa Bunda Sauda, Bunda Aisyah, Bunda Hafsah dan lain-lain, karena ini adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya.
Kita wajib membela mereka. Ketika orang Syiah berupaya untuk memburuk-burukkan mereka, mencaci-caci mereka, maka kita tampil di hadapan sebagai garda terdepan untuk membentengi mereka dari cercaan-cercaan buruk. Tapi sebelum itu kita wajib mengetahui siapa Bunda Khadijah, apa keutamaannya, siapa ibu kita, Ibunda Sayyidah Aisyah, bagaimana keutamaannya. Itu wajib bagi kita. Sehingga setelah kita mengetahui, wajib bagi kita untuk mengikuti bagaimana pola perjuangan mereka mendampingi Rasulullah. Maka ajarkan bagaimana kepada anak perempuan kita, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana Rasulullah mendidik mereka, bagaimana mereka berjuang untuk menjalankan agamanya. Nah, dengan cara seperti itu sehingga kita punya adab yang bagus kepada ibu-ibunda kita ini secara khusus. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini karena memang lagi viral bicara tentang Bunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka kita akan fokuskan kepada sosok ini, ya, ibunda kita yang satu ini. Baik, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bisa kita sebut sebagai perempuan yang sempurna. Ya, maka kita berhusnuzan kepada orang-orang yang menyanyikan tentang kehidupan Bunda Aisyah ini. Bisa jadi karena mereka mengagumi, mencintai, ya, sosok daripada Bunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Itu berhusnuzan kita di situ. Kita wajib berhusnuzan kepada orang. Nah, Rasulullah SAW bahkan mengatakan, kamala minar rijal kasir. Banyak memang laki-laki itu yang sempurna. Ya, artinya para nabi dari kalangan laki-laki dan segala macam. Walam yakmal minan nisa'i illa Maryam bintu Imran, dan tak banyak yang sempurna dibanding dari kalangan perempuan kecuali Maryam binti Imran, Asia istri Fir'aun. Lalu kemudian kata Rasulullah, fatlu Aisyah ta'alan nisa kafatli sarid ala sairit ta'am. Tetapi kata Rasulullah, perbandingan antara Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang ada di dunia ini, kata Rasulullah, ibaratkan sarit dibandingkan dengan makanan-makanan lain. Sarit itu apa? Sarit itu ada makanan terbuat dari daging. Sarit ini termasuk makanan yang paling disukai di zaman itu. Nah, kata Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini, ya, keutamaannya dibandingkan dengan perempuan lain, ini ibaratkan makanan ini makanan ini difavoritkan, nah, dibandingkan dengan makanan lain. Nah, maka di sini Rasulullah SAW ingin terangkan, ini salah satu cara Rasulullah untuk menjelaskan posisi kedudukan daripada ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Nah, baik, kita coba untuk lengkapkan bagaimana kita mengenal bunda kita ini lebih dekat lagi. Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu lahir pada tahun 4 atau tahun 5 sebelum hijrah. Di dalam kitab lain disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini lahir pada tahun 7 Hijri, 7 sebelum hijrah. Artinya sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, 7 tahun sebelum itu Bunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini lahir. Sehingga ulama mencatat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau ini itu kurang lebih 18 tahun. Nah, Rasulullah di Madinah itu 10 tahun. Ditambah dengan 7 tahun sebelum hijriah, berarti sekitar 17 sampai 18 tahun pas, ya. Ini pendapat yang paling populer mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah ini lahir tahun 7 tahun sebelum daripada hijrah. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah ini adalah anak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dicatat dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang ketiga memeluk Islam. Maka
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu lahir setelah ayahnya Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Maka kalau ditanya kapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini Islam, maka dia dari lahir dia sudah Islam. Dia tidak pernah mengenyam sebagai seorang jahiliyah karena dia terlahir sendiri dalam keadaan Islam. Ini kelebihan lain daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allah pilihkan ini sosok yang luar biasa, tak pernah menyembah berhala, lahir dalam keadaan Islam. Ini salah satu keistimewaan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Lam a'kil abawayya illa wa huma yadinani din. Aku, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak merasa dalam kesadaran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini, melainkan ketika dia merasa itu lahir dalam keadaan kedua orang tuanya sudah beragama Islam. Artinya dia tak pernah mendapatkan ayahnya menyembah berhala, dia tak pernah mendapatkan ibunya menyembah berhala. Ini salah satu anugerah yang mungkin besar bagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Baik, ini sekilas ya tentang profil daripada bunda kita ini. Sekarang kita ingin melihat langsung saja kepada kelebihan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita kutip dari kalimat dari buku Mukhtasar Ittihafus Sada Al-Mahra bi Zawaidil Masanid Al-Asyarah karya Imam Al-Busiri. Imam Busiri meriwayatkan satu hadis. Ada sebuah hadis, tapi bukan hadis Rasulullah ya. Ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Safwan ya. Ketika itu Abdullah bin Safwan bersama seorang laki-laki yang lain. Lalu datanglah Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada temannya Safwan bin Abdullah bin Safwan, tak disebutkan namanya, "Ya fulan, hal sami'ta hadis Hafsah? Kamu dah dengar belum cerita Hafsah?" Kata dia, "Na'am ya ummul mukminin." Ya, aku dah dengar. Lalu dia tanya pula Safwan, Abdullah bin Safwan, ya, tahu enggak kamu fiya tis'alam takun fi ahadin minan nisa illa ma atallah Maryam ibnata Imran. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini kata kuncinya ya. Aku ini, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diberikan oleh Allah keistimewaan 9 hal, yang 9 hal itu tidak didapatkan oleh perempuan lain kecuali sebagiannya didapatkan oleh Maryam binti Imran. Jadi ada 9 hal, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yang Allah berikan khusus kepada dia, tapi tak diberikan kepada orang lain, kecuali sebagiannya didapatkan oleh Maryam binti Imran. Kata dia, "Wallahi ma aqulu haza anni aftakhiru ala ahadi sawahibi." Aku bukan mau membanggakan diri, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Abdullah bin Safwan, "Wa ma hunna ya ummul mukminin?" Ini 9 itu apa saja? Ya, ini coba kita bahas ya. Kita sebutkan 9 yang satu. 1. Nazalal malaku bisurati. 1, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, malaikat pernah membawa gambarku ke dalam mimpi Rasulullah. Nanti kita bahas ya. Ini 1 ya. Yang kedua, wa tazawwajanin nabiyyu li 7 sinina. Aku dinikahi oleh Rasulullah ketika umurku 6 sampai 7 tahun. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa uhditu lahu li 9 sinin. Aku hidup bersama Rasulullah ketika umurku 9 tahun. Nikah umur 6 sampai 7 tahun, hidup bersama Rasulullah umur 9 tahun. 4, kata Sayyidah Aisyah, wa tazawwajani bikran lam yusyrikhu fiyya ahadun minan nas. Aku satu-satunya istri Rasulullah yang menikah dalam keadaan perawan, dan tidak ada istri Rasulullah yang lainnya menikah dengan Rasulullah dalam keadaan perawan. Satu-satunya istri Rasulullah perawan itu adalah ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kelebihan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima, wa atahul wahyu wa ana wa iyyahu fi lihafin wahidin. Nabi pernah dapat wahyu ketika aku berada dalam selimut bersama Nabi. Luar biasa.
Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Ketika itu Nabi SAW sedang berada dalam selimut bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tak pernah didapatkan oleh Rasulullah yang lainnya. Nah, yang keenam, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa kuntu ahabbun nisa ilaihi. Aku adalah perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah, kata Bunda Aisyah. Yang ketujuh, wa nazala fiyya ayatul Qur'an kadatil ummah tahluku fihinna. Pernah ayat Quran turun kepadaku tentangku yang ketika itu umat ini hampir hancur. Nanti kita jelaskan. Yang ketujuh, yang kedelapan, wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat Jibril, walam yarahu ahadun min nisa'ihi ghairi, dan tak pernah ada istri Rasulullah yang lain pernah melihat Jibril itu kecuali aku. Yang kesembilan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, wa qubida fi baiti, dan Rasulullah dicabut nyawanya di rumahku, lam yakun ahadun ghairal malak wa ana. Ketika itu tidak ada yang lain kecuali aku dan malaikat. Ini 9 keistimewaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ini detailnya nanti silakan nanti kita lihat di videonya Ustaz Nazrul Abdul Muluk. Nanti di sana banyak cerita-cerita yang lain yang lebih sempurna tentang ini ya. Tapi kita cobalah kupas sedikit tentang 9 hal yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Baik. Yang pertama, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nazalal malaku bi surati. Malaikat itu pernah hadir dalam mimpi Rasulullah, ya, membawa gambarku, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini dicantumkan dalam beberapa hadis. Setidaknya ada 2 hadis tentang hal ini ya. Di sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Urituki fil manami marrataini." Aisyah, kata Rasulullah, aku pernah ditunjukkan gambarmu, fotomu, wajahmu dalam mimpiku 2 kali. Dalam hadis ini disebutkan 2 kali. Ya. Ara annaki fi saraqatin min haririn. Aku melihat kamu bersama seorang laki-laki, membawamu dengan sepotong kain sutra. Wa yaqulu hazihi imra'atuka. Lalu laki-laki itu bilang apa? Ini akan menjadi istrimu. Fakshif anha. Maka lihatlah. Maka ketika laki-laki itu Jibril, ya, malaikat membawa foto, kalau bahasa kita sekarang foto, kita tidak tahu dulu membahasakannya bagaimana, gambaran wajah Sayyidah Aisyah, maka fakshif anha, kata malaikat, lihatlah, faiza hiya anti, maka kata Rasulullah, ternyata ketika aku melihat itu wajahmu wahai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fa'aqulu in yaku haza min indila yumdihi. Lalu aku berkata, ketika itu Rasulullah masih beristrikan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah apa? Kalau memang ini kehendak Allah, itu akan terjadi. Maka Allah pasti akan memberikan Bunda Aisyah pada Rasulullah SAW. Di hadis yang lain, ya, Bunda Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah juga meriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan, urituki fil manami salasa layalin. Aku pernah melihat dalam mimpi engkau wahai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha 3 kali dalam 3 malam. Jadi pernah Rasulullah itu mimpi melihat wajah Bunda Aisyah ketika dia belum menikahinya itu 3 kali. Nah, jadi ini adalah salah satu kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan ini tidak dia berikan kepada orang istri Rasulullah yang lainnya. Nah, ini keistimewaan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita beranjak dari sini saja biar kita tidak melebar untuk pembahasan ini. Tazawwajanin Nabi li 7 sinin. Aku menikah dengan Nabi pada umur 7 tahun. Yang ketiga, wa uhditu lahu litis asinin, dan aku hidup bersama Nabi pada umur 9 tahun. Ini juga keistimewaan. Rata-rata istri Rasulullah yang lain itu, ya, ada yang sudah berusia dan segala macam, ada yang bahkan lebih tua dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi Bunda Aisyah ini istimewa. Bunda Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah pada usia yang sangat belia, yaitu 6 tahun. Nah, ini kita perlu juga untuk
membentengi hal ini karena banyak orang-orang liberal mengatakan, orang talis mengatakan Rasulullah menyukai anak-anak. Bukan, itu budayanya memang seperti itu. Di zaman itu menikahi anak perempuan kecil itu biasa. Jangan samakan ya budaya hari ini dengan budaya dulu, tentu budaya yang berbeda. Dan Rasulullah tidak bersama Bunda Aisyah ketika itu. Setelah Rasulullah pindah ke Mekah Mukarramah, barulah Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini hidup bersama Rasulullah ketika umur 9 tahun. Kenapa umur 9 tahun? Ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu sudah haid. Jangan samakan anak gadis kita yang umur 12 tahun baru haid. Orang Arab umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu mereka udah haid. Maka kita nggak bisa memahami ini secara teks. Maka Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa tazawwajani bikran lam yushrikhu fiyya ahadun minan nas. Yang keempat, keistimewaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan perawan, bahkan masih belia sekali. Dan ketika itu dicatat dalam sejarah, mahar yang dikeluarkan Rasulullah untuk menikahi Sayyidah Aisyah itu 500 dirham. Bayangkan 500 dirham, ya. 500 dirham. 1 dinar itu 4 dirham. 1 dirham itu 1 gram, 24. 1,24 gram. Bayangkan berapa duit? Ya 700.000 kali 500. Itu cukup banyak sekali. Ya, nah, ini Sayyidah Aisyah ini maharnya luar biasa. Maka ini layak juga dijadikan contoh ya bagi perempuan-perempuan untuk menetapkan mahar yang tinggi. Tapi jangan selamanya tinggi, karena sebaik-baik perempuan itu tidak menyulitkan calon suaminya. Yang kelima, wa atahul wahyu wa ana wa iyyahu fi lihafin wahidin. Jadi suatu ketika Nabi pernah menegur Ummu Salamah, istrinya yang lain. Ya Ummu Salamah. Jadi istri Rasulullah ini kadang antara satu dengan yang lain terjadi cekcok-cekcok kecil, itu biasa ya. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah menegur Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah yang lain. La tu'zini fi Aisyah. Jangan sakiti aku melalui Aisyah. Bayangkan. Maksud Rasulullah apa? Rasulullah sayang dengan Aisyah. Jangan sakiti dia. Kamu sakiti dia sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Begitulah kurang lebih bahasa kita ya. Fa innahu wallahi, demi Allah kata Rasulullah, ma nazala alayyal wahyu, tak pernah wahyu itu turun kepadaku, wa ana fi lihafin imra'atin min kunna ghairiha. Tak pernah wahyu itu turun ketika aku berada dalam selimutku kecuali ketika aku sedang bersama Aisyah. Artinya apa? Satu-satunya perempuan yang sedang berada dalam selimut dengan Rasulullah dan Rasulullah mendapatkan wahyu ketika itu cuma Bunda Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentu istimewa. Tentu Allah akan pilih-pilih ya. Tapi ini adalah salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja istri Rasulullah lain juga dicintai oleh Allah dengan keistimewaan-keistimewaannya. Tapi ini ya, ini luar biasa. Yang keenam, wa kuntu ahabbun nisa ilaihi. Aku adalah perempuan yang paling dia cintai. Ya, karena Rasulullah sendiri pernah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai di dunia ini? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Wa minan nisa, kalau perempuan siapa yang paling kau cintai? Anaknya. Artinya apa? Maaf, kebalik ya. Rasulullah tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Artinya ada ikrar ini dari Rasulullah sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dia layak pede untuk mengatakan aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Walaupun nanti dalam riwayat-riwayat yang lain Rasulullah juga menunjukkan cintanya kepada Bunda Khadijah, cintanya kepada istri yang lain. Tapi melalui hadis ini, maka apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini maka tepat sekali karena Rasulullah telah mengikrarkan itu. Dan tentu saja ini tentu jadi keistimewaan bagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh, wa nazala fiyya ayatul Qur'an kadatul ummah tahluku fihinna. Ini peristiwa hadis ifki ya. Hadis ifki itu sudah sampai merusak suasana ketika itu. Fitnah yang terjadi ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh ya. Dan ini betul-betul menggoyangkan
Dan Rasulullah sendiri pun terpengaruh dalam peristiwa ini. Apalagi Sayyidah Aisyah menangis. Pernah semalaman Sayyidah Aisyah menangis dalam peristiwa ini. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul betul-betul menunjukkan kemunafikannya. Dia sebarkan fitnah sana sini. Dan itu kondisi hampir huru-hara. Kondisi hampir huru-hara. Maka Allah membersihkan nama Bunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Turunlah ayat ini untuk membersihkan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sampai berkeringatan. Menunjukkan bahwa beratnya bagi Rasulullah untuk menerima ayat ini. Bukan berat tak mau terima, saking kan ayat ini pentingnya bagi Rasulullah sampai Rasulullah itu sampai bercucuran keringat untuk menerima wahyu ini. Nih, Sayyidah Aisyah adalah sosok yang banyak ayat turun ya berkaitan dengan dia. Contoh lain ayat tayamum. Suatu ketika Rasulullah ketika pulang dari satu peperangan bersama pasukannya, ketika itu Rasulullah bersama Bunda Aisyah ikut ketika itu. Entah apa yang terjadi ketika itu, salah satu barang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini hilang. Lalu mereka sibuk mencari barang itu dan akhirnya mereka kesorean. Kata Rasulullah, malam ini kita nginap di sini. Dan kebingungan sahabat ketika itu karena tidak ada air untuk berwudu di tempat itu. Abu Bakar mendengarkan desus-desus orang-orang menceritakan tentang anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Gara-gara Sayyidah Aisyah kita ini sulit untuk berwudu, bersuci segala macam. Abu Bakar emosi lalu mencari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu ternyata begitu Abu Bakar melihat anaknya, ternyata Rasulullah sedang berpangku tidur di pahanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tak berani Abu Bakar marah. Turun ayat tentang membolehkan umat Islam untuk bertayamum. Nah, ini kelebihan Sayyidah Aisyah. Allah jadikan Sayyidah Aisyah ini radhiyallahu anha sebagai orang yang terlibat dalam banyak ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maka dia jadi istimewa. Ya. Yang lainnya keistimewaan Sayyidah Aisyah, wa ra'aitu Jibril wa lam yarahu ahadun min nisa'ihi ghairi. Aku pernah melihat Jibril ya ketika ada orang lain tak pernah melihat Jibril. Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya, ketika itu Jibril datang mengetuk rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Rasulullah, biarkan dia masuk, dia Jibril. Ketika itu dalam ruangan itu cuma ada Rasulullah satu, Sayyidah Aisyah satu, Jibril satu. Berarti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa qubida fi baiti, Rasulullah dicabut nyawanya di rumahku, walam yakun ahadun ghairal malak wa ana. Tidak ada ketika itu kecuali aku dan malaikat yang mendampingi Rasulullah SAW. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat malaikat secara langsung. Ini kelebihan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diceritakan dalam satu riwayat. Jangan tanyakan kelebihannya yang lain. Ya, kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang ilmunya. Kata Imam Az-Zuhri, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa." Kalau dikumpulkan semua ilmu perempuan-perempuan yang ada di dunia ini dibandingkan dengan ilmunya Bunda Aisyah, lakana ilmu Aisyah afdal, maka ilmu Bunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lebih banyak dibandingkan mereka. Wah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha punya kesempatan sering mendengar Rasulullah ta'lim. Jadi Rasulullah itu ta'lim di masjid, dan masjid itu dekat dengan kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah mengajar, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersandar ke dindingnya dan mendengar Rasulullah lagi mengajar. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah Rasulullah meninggal, maka sahabat-sahabat senior kalau bertanya hukum itu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka keliru kalau orang bilang perempuan tak cocok jadi ulama. Sayyidah Aisyah contohnya. Meninggal Rasulullah, jangankan sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat senior itu akan mengadu kepadanya. Ya, bertanya kepadanya apa hukumnya dan segala macam. Maka Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang berfatwa. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa berfatwa di tengah-tengah sahabat, melainkan itu adalah orang yang paling jago dalam pengetahuan. Memang ada beberapa sahabat yang dikisahkan lebih alim dibandingkan sahabat-sahabat lain, dan salah satu dari sekian sahabat di antara sahabat-sahabat yang paling cerdas, yang paling mengerti halal haram,
yang mengerti tentang fikih, mengerti banyak hukum hakam, itu adalah Sayyidah Aisyah. Meskipun ketika Rasulullah meninggal umurnya hanyalah 18 tahun. Tapi dalam waktu yang singkat, kita katakan sajalah, dia hidup bersama Rasulullah ketika di tahun pertama Hijriah. Rasulullah kemudian di Madinah sempat mengajar dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam 10 tahun dia mampu menjadi seorang perempuan yang berfatwa. Ini kecerdasan. Maka sebagian ulama mengatakan apa? Kenapa Allah memilihkan Sayyidah Aisyah ini untuk menjadi istri Rasulullah? Karena Rasulullah butuh perempuan yang cerdas yang hidup bersamanya. Maka Sayyidah Aisyah kecerdasan yang luar biasa. Rasulullah juga butuh sosok-sosok orang cerdas. Rasulullah butuh kepada perempuan yang dermawan, yang suka berjihad, yang suka berdakwah. Maka Allah pilihkan Bunda Khadijah pendamping awal Rasulullah. Lepas meninggalnya Bunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah butuh sosok ibu. Karena Rasulullah punya anak-anak, maka nikahlah Rasulullah dengan Sayyidah Sauda bin Zam'ah radhiyallahu anha. Ya, perempuan yang sudah tua. Tapi Rasulullah butuh sosok ibu. Lalu Rasulullah sosok butuh yang bisa mendampinginya, yang menyenanginya, yang cerdas dan segala macam. Allah pilihkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk mendampingi Rasulullah. Itu dari segi kecerdasan. Dari segi ibadah, tidak ada perempuan yang mengalahkan ibadahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka orang-orang bercerita apa? Sayyidah Aisyah itu kanat ummul mukminin kasiratas siyam, merupakan perempuan yang hampir tiap hari itu berpuasa. Dia puasa dahar. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Da'u Aisyah, biarkan Aisyah, fa innaha sawwamah." Aisyah ini adalah perempuan yang suka berpuasa, qawwamah, suka bertahajud malam. Zaujati fid dunya wa zaujati fil akhirah. Luar biasa. Istriku di dunia dan dia adalah istriku di akhirat. Nah, ini kelebihan lain daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibadahnya, kita enggak pernah mendengar hari ini ada perempuan yang puasa dahar. Apakah ada hari ini perempuan yang tak tidur malam gara-gara tak tidur malam gara-gara beribadah? Apakah ada perempuan yang bisa ikut perang? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bisa ikut perang. Ya. Dia beberapa kali terlibat dalam peperangan. Nah, ini tentu saja bukan sembarang makhluk, tapi ini adalah makhluk pilihan Allah. Ya, ahli ibadah, zuhud terhadap dunia. Ya, meskipun istri Rasulullah dia bisa minta kepada sahabat yang lain, aku butuh ini, siapa saja akan pasti penuhi kemauannya. Satu ketika Muawiyah memberikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini uang sebanyak 1000 dirham ketika itu dia sedang berpuasa. Dia tidak punya apa-apa untuk berbuka puasa ketika itu. Tapi begitu dikasih 1000 dirham, dia kasih ke orang-orang miskin, fakir miskin semuanya, sampai dia lupa untuk dirinya sendiri. Lalu ada yang bertanya, Sayyidah Aisyah, kenapa tak dia ambil 1 dirham aja jadilah untuk beli bukaan, beli daging untuk buka puasa? Kata saya, aku lupa. Kalau dari tadi kamu ngomong, pasti aku ambil 1 dirham untuk beli buka puasa. Inilah zuhud. Perempuan tak banyak yang zuhud, karena rata-rata perempuan suka dengan harta. Tapi Bunda Aisyah mengajarkan kepada kita, ibu rohani kita, kepada semua perempuan diajarkan, zuhudlah. Ya. Dialah sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang zuhud. Talha bin Ubaidillah menangis karena banyaknya uang di rumahnya. Ya. Apa kata istrinya? Kenapa kau nangis wahai suamiku? Kata Talha bin Ubaidillah, terlalu banyak uang di rumah kita. Ya sedekahkan saja. Mereka enggak pusing dengan harta. Ya, Sayyidah Aisyah luar biasa. Dikasih uang banyak, bukannya dia gunakan, dia kasih kepada orang-orang. Dia enggak peduli. Nah, terakhir kita melihat bagaimana kelebihan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya, Rasulullah pernah pingsan lalu bangun, Lalu Rasulullah SAW melihat kiri kanan, dia lihat istri-istrinya. Lalu Rasulullah mengatakan, Aina ana ghadan, besok aku di mana? Artinya Rasulullah mau bertanya, besok dia di rumah siapa? Maka istri-istri Rasulullah yang lain sadar bahwa sepertinya Rasulullah ini ingin di rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu lihat Rasulullah. Menjelang wafat pun dia tidak mau sembarangan, tetap dia tunjukkan keadilan dia.
Dia tanya, besok aku di rumah siapa? Dia besok di rumah siapa? Dengan bahasa isyarat dia pengen minta izin kepada istri-istrinya agar menjelang dia wafat dia berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka istri-istri Rasulullah yang lain mengizinkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap berada di rumah Sayyidah Aisyah di akhir hayatnya. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya sampai akhirnya suatu ketika Abdurrahman ini adalah saudara kandungnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika itu dia membawa kayu siwak. Lalu Rasulullah melihat siwak daripada Sayyidina Abdurrahman ini, maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah mau seakan-akan minta siwak itu. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminta siwak daripada Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma ini. Lalu Sayyidah Aisyah menggigit. Untuk siwak itu ujungnya itu harus digigit supaya hancur. Maka mengalir air liur daripada Sayyidah Aisyah di siwak itu, maka dia pakaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lama kemudian Rasulullah pun meninggal dunia. Artinya apa? Rasulullah meninggal dalam keadaan air liur Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu ada di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu saja tidak sembarang perempuan yang dipilih oleh Allah untuk ini. Tentu saja mereka Sayyidina Aisyah adalah orang yang sangat istimewa. Sampai Allah pilihkan Rasulullah wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pas memang hari di mana itu jatahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, Rasulullah wafat di rumahku, pas itu memang jatahku. Dan akhirnya Rasulullah pun dikuburkan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka tentu saja bagi kita ini adalah ibu kita, maka kita wajib mengenal ibu kita ini. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 57 Hijriah, tepatnya pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah kemudian dikuburkan di Baqi dan disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anha. Inilah sekelumit tentang segudang cerita keistimewaan ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan cerita yang singkat ini menambah informasi kita. Ini bukan sembarang makhluk. Ini bukan sembarang istri Rasulullah, tapi ini adalah termasuk wanita yang terbaik, bahkan manusia yang terbaik yang pernah mendampingi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.